beli ayam bakar. Tapi reviewnya, guys, di dalam ayamnya ayam basi, sayuran cuma 3 potong, sayurannya layu, resto Yahoo, Zio, boykot resto ini, penipu bangsa. Saya pesannya nggak dipotong-potong, kondisi ayamnya seperti diacak-acak pakai tangan, menjijikan. Tapi ini terlihat kayak emang beberapa daging kayak ada yang berantakan gitu, kulitnya kemana-mana. Anak ayam yang dijual ternyata sayurannya basi. Kira-kira dalamnya kayak gimana ya? Ayo kita review. Oke, jadi ini ayam itu gue pesan yang kayak 1 ekor gitu. Cuman gue minta dipotong-potong. Dan dia ada pilihan ayam broiler. Nah itu gue pilihnya yang ayam broiler. Jadi mudah-mudahan ukurannya normal dan gak yang kayak ayam kecil yang apa sih, ayam pejantan gitu. Nah ini dia menggunakan kabel tis bagusnya. Jadi kayak safe gitu untuk customer. Jadi ini kan ayam bakar taliwang guys. Ini tuh ada sambal-sambalnya nih. Ini sambalnya sih katanya mantep banget ya. Tuh, lalu dia ngasih sayurnya dipisah nih. Ini ada pecing kangkung, terus ada toge, ada kacang. Sekarang kita mau buka ayamnya. Kita refill ayamnya. Oh ya, ini harganya by the way 64.000. Kita buka ya. 3, 2, 1. Oke, jadi secara ukuran dia itu dada besar guys. Nih kalian bisa lihat ya, kayak ayam broiler nih. Jadi untuk makan 1 biji aja kayak gini pakai nasi gitu udah puas banget pasti. Nah ini bagian paha dan kalian bisa lihat ini potongannya kayak nggak diacak-acak ya, nggak kayak yang tadi tuh yang agak berantakan gitu. Oke guys, jadi di bagian paha, di 2 paha tadi ternyata di bagian tulang ya spesifiknya ini tuh ada kayak pink-pink gitu loh. Jadi gue agak curiga nih, ini udah matang atau belum. Jadi gue pengen untuk cek ini ke ChatGPT dulu deh. Karena dia spesifiknya di tulang dan ternyata pas aku buka tuh di dalam dagingnya juga ada masih kayak pink-pink gitu. Jadi aku coba cek ini dan foto ini ke ChatGPT. Dan ChatGPT tuh punya 2 kemungkinan. 1 belum matang sempurna, 1 pigmentasi tulang atau hematoma namanya. Jadi cara memastikannya itu katanya kalau bagian daging sekitar tulang masih kenyal atau ada cairan merah atau pink keluar, kemungkinan besar dia belum matang. Terus yang kedua, kalau warnanya merah tapi cairannya bening dan dagingnya sudah empuk, bisa jadi itu hanya pigmentasi tulang guys. Saran dari ChatGPT ya, kesimpulan adalah lebih baik jangan dimakan dulu yang bagian merah-merahnya itu. Kalau bisa panasin lagi. Oke, ini sekarang gue mau coba bongkar. Jadi ternyata di paha yang kedua juga gini nih. Cuman dia pinknya lebih sedikit dibandingkan yang tadi. Dan sama-sama di sekitaran tulang. Oh my god, ini masih ini loh, mentah loh. Aduh, padahal gue lihat ya udah menarik banget tadinya nih. Kalau dadanya sih kalian bisa lihat deh, ini udah lumayan dry, kering. Jadi ini aman nih untuk dimakan nih kalau ini. Lihat ya, dadanya dalamnya tuh udah lumayan kering, tapi nggak terlalu kering. Jadi ini gue berani untuk makan sih kalau ini nih, dadanya. Mudah-mudahan aman, let's go. Enak loh. Jadi walaupun dia dada, tapi menurut gue bumbunya itu masuk ke dalam, jadinya dia kayak di dalam tuh kayak masih ada rasanya. Bukan dada yang cuma sekedar kering dan tebel aja. Jadi dia dimarinasi dengan baik gitu. Dan dibakarnya juga ada smoky-smokinya. Justru dada nih yang mantep dan besar dan kayak mateng sempurna gitu. Tapi untuk pahanya harus di-bake ulang di rumah. Ini kalian perhatiin ya, kalau makan paha atau dada sekalipun, itu beneran harus kayak dibuka dulu kalau bisa. Karena kalau misalkan ayam gak matang sempurna, itu bahaya banget kalau ketelan sama kalian. Karena bakterinya itu belum mati sempurna guys. Sekarang gue mau nyoba sayurnya. Sayurnya sih sebenarnya standar aja mestinya ya. Kangkung. Sayur sih enak-enak aja, nggak keasinan kayak orang tadi komen. Oh, sambalnya kalau yang ini tuh kayak ada asem-asemnya. Ini kita coba ya, karena pakai ayam tuh tadi agak mencurigakan ya, kita cobain pakai kangkung ya. Sambalnya mantep sih, pedas, asem, wah gurih banget ini. Ini kayak gue bakal bake dulu ayamnya supaya gue bisa makan lagi. Rating untuk ayam taliwang kali ini 2/5. Sayangnya sebenarnya ini bisa 4/5, tapi karena dia ada yang nggak mateng jadi bahaya kan. Gue beli ayam geprek. Tapi reviewnya ayamnya masih merah, berair, belum mateng. Di nasinya itu ada rambutnya guys. Ini nasinya aja kelihatannya kering banget. Terus ada rambutnya di ujung. Sambalnya pahit banget kayak cabai busuk dibikin sambal. Niat makan enak malah sakit perut jadinya. Terus yang jual tuh bales, cabai busuk dari mana bos? Ngomong suka seenak jidat aja. Kalau mau sesuai selera lu masak aja sendiri. Sampai ada yang komen bintang 1. Terus kata-kata cuma begini, parah banget, jahat. Terus dibales sama dia, pokoknya panjang banget. Intinya dia ngomong, lu minimal tahu diri lah, ngaca.
Sambelnya yang warna kuning basi, ayamnya dingin keras. Untung dapat promo gratis, jadi nggak rugi-rugi banget. Terus dibalas lagi sama yang punya toko. Emang otak Anda itu udah didengkul. Anda mau enak jangan beli ke kami lah, beli ke KFC tuh yang nggak ada promonya. Tahu diri lah. Langsung aja kita review ayam gepreknya. Oke, ini gua buka dulu kantongannya. Ini baru banget datang. Jadi dia itu harganya 22.400. Dapet nasi ayam, penyet, cabai hijau, sama tahu dan tempe. Mesti buka 1, 2, 3. Oke, jadi kita cek dulu kelengkapannya kayak yang dia deskripsikan. Jadi sambelnya tuh ternyata ada 2. Satu sambal yang dia bungkus kayak gini. Satu lagi sambelnya ditaruh di atas ayamnya kayak gini nih. Dan sesuai request gue dada, dia penuhin juga. Ini dada, ayam dada nih, bagian dada. Ayamnya sebesar ini. Ya ayamnya sih standar sih. Kan bisa lihatnya ternyata ini bukan cuma cabai hijau. Jadi dia tuh campuran antara cabai hijau sama cabai rawit merah kayaknya nih, supaya dia makin pedes juga. Oke, ini kita sampingin dulu. Nah, ini tahunya. Terus ternyata tempenya juga dipotong kayak gini ya, kayak modelan mau dimasak tempe kecap gitu. Orek. Tempe orek ya, benar. Terus habis gitu kol, dikasih kol juga segini, lumayan banyak. Nah, pertama gue mau nyium dulu cabenya karena banyak yang bilang dia cabenya itu kan kayak ada bau busuk lah apalah. Gue coba cium dari sini dulu ya, dari ayamnya aja ya. Nggak ada bau-bau aneh sih, ya bau cabai gitu aja. Tapi cabai juga nggak wangi juga sih. Kayak bukan cabai yang kalau dimasak itu kan kayak menggugah selera gitu kan. Kalau ini tuh kayak nggak ada baunya malahan. Kayak nggak nyentreng di hidung. Gue juga mau ngecek apakah ayamnya dalamnya matang karena ini tuh dada, ternyata mateng dan masih juicy juga, nggak yang terlalu kering atau gimana. Oke lah, dia ditepungin sedikit terus baru digoreng gitu. Jadi bukan ayam goreng kuning doang. Oke. Langsung aja kita coba rasanya kayak gimana. Oke, ini karena udah sebagian gue suwirin, gue mau coba makan ya. Oke, ini gue ambil ayam dan sambalnya. Oke, lumayan banyak. Cabenya ada cabai rawit dan cabai hijau gitu. Apa ini cabai mentah ya? Kayaknya sambalnya ini sambal mentah, cuma dia disiram sama minyak doang gitu loh. Jadi nggak sepenuhnya, nggak dibilang mateng juga enggak, mentah juga enggak. Jadi kayak ada beberapa bagian tuh yang kayak mateng dan tersiram minyak gitu. Aman dan pulen juga nasinya, nggak terlalu basah, nggak terlalu kering. Tapi menurut gua sambelnya kurang sih, kayak nggak kerasa cabai hijau itu kan kayak dia kayak ada sesuatu yang berbeda gitu kan dengan cabai merah rasanya itu. Nah ini tuh gua nggak ngerasa di sini gitu, wanginya terus rasanya tuh nggak keluar gitu. Ya gitu aja sih, nggak ada yang spesial dari si cabai hijaunya ini. Tempenya ini gue yakin banget bukan tempe yang baru digoreng. Ini kayak udah lumayan dingin dan juga agak, tahu nggak sih tempe yang digoreng pagi terus sore kalian mau makan lagi, nah kayak gitu. Tahunya juga sama sih, nggak ada anget-angetnya. Ini padahal pas datang gue langsung makan. Tapi yang gue nggak suka tuh dari jenis cabai kayak gini tuh kayak makannya tuh kayak becek gitu, berair gitu. Jadi menurut gue ratingnya 3/5 karena cabenya nggak berasa.